Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dicecar sejumlah pertanyaan terkait pengawasan program makan bergizi gratis dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI. Salah satunya terkait penerbitan peraturan presiden yang dinilai lamban. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto melontarkan kritik pedas terhadap lambannya penerbitan peraturan presiden tentang pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG. Edi Wuryanto meminta peraturan presiden terkait tata kelola program MBG agar segera diterbitkan. Edi juga menegaskan tugas parlemen adalah berbicara dan mengkritik. Jika tidak, publik akan mempertanyakan kinerja DPR, terutama di tengah maraknya kasus keracunan MBG. Anda bisa bayangkan 82 juta penerima manfaat makanan siap saji di seluruh wilayah Indonesia. Kalau Anda nggak punya perpres, bagaimana Anda mau melibatkan kementerian lintas sektoral dan pemerintah daerah? Ini mau sampai kapan ini turunnya ini? Ya pasti gaduh Pak, yang buat gaduh Anda sendiri. Kami sudah mengingatkan beberapa kali, kapan perpresnya turun. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa peraturan presiden mengenai tata kelola program makan bergizi gratis sedang diselesaikan dan diharapkan segera terbit pada pekan ini. Perpres tata kelola makan bergizi yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, karena ini dukungan terhadap program makan bergizi sudah sangat urgen dilakukan. Dan Hindayana menyampaikan terdapat sejumlah hal yang akan diatur dalam peraturan presiden tersebut. Peraturan presiden itu penting untuk segera diterbitkan demi memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis secara menyeluruh. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan permohonan maaf terkait cucu Menko Polhukam periode 2019-2024, Mahfud MD, yang menjadi korban keracunan makan bergizi gratis di Yogyakarta. Pak, cucunya Prof. Mahfud di Jogja ikut keracunan MBG, Pak. Prof. Mahfud sudah menyampaikan ini dan dia mengkritik tata kelola MBG gitu. Ya, kami mohon maaf atas hal itu, dan kami kenapa rapat hari ini juga untuk memperbaiki terkait dengan sistem dan tata kelola. Sebelumnya, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD mengungkap cucunya di Yogyakarta juga jadi korban keracunan program makan bergizi gratis. Mahfud tegaskan korban keracunan MBG bukan hanya persoalan angka, namun menyangkut nyawa dan kesehatan anak-anak. Cucu saya juga keracunan. Oh iya Pak? Iya, MBG di Jogja. Di Jogja? Gimana Pak ceritanya? Di Jogja, cucu ponaan ya. Saya punya ponaan, ponaan saya tuh punya anak namanya Iksan. Makan siang gratis, ya masakan bergizi gratis, lalu satu kelas itu 8 orang langsung muntah-muntah. Nah yang 6 dan kakaknya gitu, kakak yang masih dirawat di rumah sakit itu habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah. Tapi yang ini sampai 4 hari di rumah sakit. Dan memang itu menjadi isu nasional juga ya, meskipun betul itu hanya 0,00017%. Kata Presiden? Iya, kata Presiden, dan kecil sekali kan memang. Dari segi total? Dari segi total. Dibandingkan dengan total yang katanya sudah dicapai sekarang 30 juta makanan yang sudah keluar. Tapi kan juga jutaan pesawat terbang di dunia ini lalu lalang setiap hari, kecelakaan satu aja tidak sampai 0,100% orang sudah ribut, karena itu menyangkut nyawa kan, menyangkut kesehatan. Ini jadi bukan persoalan angka, Pak. Jadi bukan persoalan angka, ini harus diteliti lagi apa masalahnya. Tapi begini, Mas Rizal, program makan bergizi gratis ini adalah satu program yang paling bagus, mulia menurut saya. Bisa difahami kalau terjadi kesalahan-kesalahan sampai 0,0017. Tetapi memang
Perlu diperbaiki, tata kelolanya ini kan tidak jelas ya. Perlu atau mendesak diperbaiki? Mendesak. Mendesak. Sangat perlu mendesak diperbaiki tata kelolanya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan di bawah. Sebenarnya penyelenggara di bawah itu siapa? Yeah. Pada tingkat bawah. Pemerintah daerah tidak tahu. Karena tidak dilibatkan sejak awal. Tidak dilibatkan. Tapi begitu ada masalah keracunan, mereka yang turun. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan parade kapal perang TNI Angkatan Laut di Komando Lintas Laut Militer Teluk, Jakarta. Parade digelar sebagai rangkaian perayaan HUT ke-80 TNI. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan parade kapal perang TNI Angkatan Laut di Komando Lintas Laut Militer Teluk, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto tiba di Komando Lintas Laut Militer di Teluk, Jakarta pukul 10 pagi. Kehadiran Prabowo disambut oleh jajaran kehormatan dengan iringan lagu Tanah Airku. Prabowo kemudian menaiki kapal markas KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992 dan menyaksikan sailing pass dari kapal berlayar. Parade kapal perang TNI AL digelar sebagai rangkaian perayaan HUT ke-80 TNI yang puncaknya akan berlangsung di lapangan Monas 5 Oktober mendatang. Dalam parade ini TNI AL mengerahkan pasukan khusus laut serta 51 unsur kapal perang yang dipimpin oleh kapal perang terbesar se-Asia Tenggara KRI Brawijaya 320. Menjelang HUT TNI ke-80, kawasan Monas berubah menjadi pangkalan militer. Ribuan TNI memadati Monas untuk melaksanakan gladi bersih. Sebelumnya menjelang HUT TNI ke-80, kawasan Monas berubah menjadi pangkalan militer. Ribuan TNI memadati Monas untuk melaksanakan gladi bersih. Puncak perayaan HUT TNI ke-80 akan dilaksanakan pada 5 Oktober mendatang. Ribuan personil ini dari 3 matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut menggelar gladi bersih di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Kawasan Monas juga dipenuhi dengan berbagai jenis tank yang nantinya akan ikut bergabung dalam parade. Pada tahun ini, TNI mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju. Pemirsa, lahir sebagai warisan budaya, batik hadir sebagai identitas bangsa yang mendunia. Berbagai cara unik dilakukan masyarakat dalam memperingati Hari Batik Nasional dengan harapan batik tetap lestari, tidak punah tergerus zaman. Meski baru sebentar duduk di kursi Menke, sosok Purbaya Yudi Sadewa langsung menarik perhatian publik. Bukan hanya karena kebijakannya, tetapi gaya penampilannya yang konsisten mengenakan baju batik saat bekerja. Ya, outfit of the day OTD Purbaya kenakan batik berbagai motif dan warna menuai komentar positif netizen. Apa sering banget nih pakai batik? Ada motif tertentu nggak sih Pak? Kenapa suka pakai batik? Pakai jas kalau salah kode bisa diusir loh. Kalau batik nggak bisa diusir, kenapa? Ini nasional, selama di Indonesia aman, itu aja. Kenapa Pak polanya tertentu? Ya ini yang bagus, saya pikir bagus, ini warnanya biru nggak luntur-luntur lagi. Ya, batik. Gak sekedar warisan budaya, tetapi identitas bangsa Indonesia. 2 Oktober menjadi Hari Batik Nasional sejak batik diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda tahun 2009. Berbagai hal unik dilakukan masyarakat dalam memperingati Hari Batik. Seperti di Cilacap, Jawa Tengah, ratusan pelajar SMP Muhammadiyah 1 mengenakan batik, antusias melukis beragam motif batik di atas kertas gambar. Berikan motif yang bervariasi, jadi saya bisa membuat batik. Ya kita bisa mengenal batik, kita bisa menyelesaikan batik, dan mengenal lebih banyak budaya batik. Dengan melukis motif batik diharapkan bisa menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap batik sebagai warisan budaya Nusantara bahkan dunia. Tim Liputan iNews melaporkan.